Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Alif Nurdin MA. Hari ini kita akan mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 243 sampai 245, yaitu hanya sedikit yang bersyukur. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini sekitar 15-20 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, untuk lebih berkahnya acara kita pagi kali ini, mari kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di ayat yang ke-243 suratul Baqarah. Ini bagian akhir dari juz 2 ya. Jadi sekian lama alhamdulillah kita sudah akhirnya akan mendapat 2 juz. Nah, itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, ayat ini merupakan pembuka dari sekian hal tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya di mana kita selesaikan itu bicara tentang ketentuan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seputar talak ya, seputar rujuk, seputar masa iddah ya. Itu yang dari beberapa kali pertemuan kita sudah bahas ayat-ayat tersebut. Nah, kali ini kemudian masih di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa bukti kekuasaannya. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati hidup lagi. Di dunia ini, bukan dibangkitkan ya. Kalau nanti di akhirat kan ada kebangkitan. Ini adalah contoh orang yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini tidak dijelaskan baik di dalam ayat yang lain maupun di dalam hadis Nabi tentang sebetulnya ini kelompok bangsa mana. Allah hanya menyampaikan bahwa tidakkah kalian atau kamu wahai Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlah mereka sangat besar, ribuan begitu ya. Nah, para ulama tafsir diantaranya adalah Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan ini adalah terjadi pada kaum Bani Israel yang diutus kepada mereka para nabi dan hidup sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka lari dari wabah, lari ada yang mengatakan dari musuh, sehingga kemudian jumlahnya sampai sedemikian banyak karena takut mati. Gitu ya. Jadi mereka takut mati dan itu masif gitu. Padahal kematian itu mau dilariin kemanapun ya nggak akan bisa. Memang saatnya mati ya mati. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita sedang mendapatkan bahaya terus diam saja, bukan. Tapi yang dikritik oleh ayat ini adalah ketika orang itu mendramatisir berlebihan seakan yang menyebabkan kematian itu faktor penyebab utamanya. Tidak dilibatkannya Allah gitu loh. Nah itu
Bahwa kalau kemudian ada sebab kematian kita lari itu biasa. Tapi kalau seandainya itu dihadapkan pada misalnya musuh, kok kemudian mohon maaf orang itu pengecut lari dari negaranya, nggak mau berjuang membela negaranya, ini yang dikritik. Maka kemudian Al-Quran berulang-ulang menegaskan bahwa yang namanya kematian, mau lari ataupun nggak lari, tetap tiba pada akhirnya. Mari kita lihat contoh beberapa ayat yang menegaskan prinsip ini ya. Kita mulai yang pertama di surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Iya, kemudian setelah itu sungguh pasti kamu akan benar-benar mati. Nah, ungkapan ini untuk menunjukkan betapa manusia itu sering lupa, manusia sering lalai bahwa hidup ini ada akhirnya. Dunia ini pasti akan ditinggalkan. Maka Allah sampai menemukan penegasan ya, sungguh kamu benar-benar akan mati. Ya, ini untuk menunjukkan, yaitu tadi sebagian orang seringkali merasa hidupnya itu di dunia ini akan hidup terus begitu ya. Maka seandainya orang itu lari dari penyebab kematian, itu tetap saatnya mati-mati. Ini kita lihat surah nomor 62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, katakanlah kematian yang umumnya manusia itu enggan untuk bertemu, lari. Kenapa? Karena memang manusia itu diberi fitrah naluri untuk senang hidup di dunia ini. Ya, senang hidup di dunia dengan segala fasilitasnya ini. Sehingga meskipun dikabarkan akhirat itu lebih sempurna, surga itu lebih bagus, tetap saja meskipun kita banyak amal tetap nggak pede untuk segera mati. Nggak cukup percaya diri begitu ya untuk mati itu. Padahal bagi sebagian orang kalau kemudian memang kita merasa bahwa kita punya dosa, Allah Maha Pengampun, bahwa kita ditakdir jadi orang beriman, insya Allah dapat surga. Harusnya kan kematian itu menjadi semacam malam pengantin gitu ya. Tapi jarang orang yang berani pede seperti itu. Karena seringnya kita diperlihatkan, seringnya kita diceritakan, dan kita bayangkan sendiri aja, ya Allah di kuburan sendirian. Ya toh. Kalau di dunia ini kan kita kumpul rame-rame gitu ya, sama yang lain. Kalau nanti kebayang di kuburan sendiri, nah itu yang sering akhirnya menimbulkan rasa takut gitu, rasa khawatir gimana nanti gitu. Tapi itu kemudian juga tidak sepenuhnya menguasai kehidupan seseorang. Karena apa? Karena kita diberi anugerah naluri fitrah mencintai, menyenangi kehidupan dunia seperti ini. Maka kematian itu sebuah kepastian. Bahkan di ayat yang lain, seandainya orang itu bersembunyi di balik benteng yang sangat kuat, ainama takunu yudrikumul mautu. Nah, ini disebut di surah nomor 4 An-Nisa ayat yang ke-78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Iya, ini ya, poin kita di awal ayat di mana Allah mengatakan, kemanapun engkau akan pergi, bahkan seandainya berada di balik benteng yang sangat kuat, tetap saja kematian itu pasti akan bertemu dengan manusia. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang lebih pasti di antaranya apa kecuali kematian.
Maka tidak penting kita akan kapan dipanggilnya, yang penting kita persiapkan bekal untuk setiap saat dipanggil oleh Allah, dan bekal terbaik adalah iman dan takwa kita. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki cukup bekal lah ya untuk menjadi umat bertakwa ini, meskipun hakikatnya yang mengetahui juga Allah, tapi kita ya husnuzon aja lah kira-kira gitu. Maka kita melatih diri nih, latihan terus tiap hari ini, latihan gimana nanti kalau mati. Nah, itu perlu dilatih itu supaya kita akhirnya mengumpulkan bekal, tidak terlalu berat dengan masalah yang ada. Nah, salah satu ciri orang yang sudah melatih diri mati bagus itu apa? Kalau dapat musibah urusan dunia itu tidak terlalu nelongso, tidak terlalu memberati gitu. Ah, mau mati ini, kira-kira gitu ya. Sebaliknya orang itu kalau terlalu mencintai dunia ini, kalau ada masalah dunia dikit aja itu langsung wah stres itu. Statusnya tiap hari keluhan itu. Wah, itu ya, itu yang saya kira itu bukan sikap yang bijaksana. Baik. Berikutnya, di ayat tadi kemudian Allah kemudian mengatakan bahwa ketika orang itu ribuan keluar dari negara atau kampung halamannya, terus akhirnya karena takut mati, Allah bilang matilah kamu. Ya terus mati. Mati semua akhirnya gitu kan. Tapi kemudian menurut riwayat ada nabi yang Allah utus kepada mereka untuk berdoa kepada Allah, akhirnya mereka hidup lagi. Nah, untuk apa? Menjadi bukti, tidak usahlah kamu itu lari-lari begitu. Gitu. Karena apa? Karena memang kalau kemudian pada akhirnya sudah tiba ajal ya ada. Buktinya apa? Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Nah, di ayat yang lain, ini khususnya di Al-Baqarah saja itu paling tidak diulang 4 kali. Bukti-bukti seperti itu. Di mana Allah secara kasat mata itu memperlihatkan kepada kita ya bagaimana Allah menghidupkan orang sudah mati. Mari kita lihat contoh lain. Berarti ini sudah satu nih ya. Yang kedua misalnya apa? Kita lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat 73. Ini yang sudah kita lewati kisah tentang Al-Baqarah, tentang sapi betina. Faqul nadribuhu ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Iya, jadi ini kan kisah singkatnya, ini sudah kita lewati mungkin beberapa tahun lalu ya. Ketika ada orang mati di Bani Israel, orang kaya tapi nggak punya anak. Nah, terus nggak diketahui siapa yang bunuh. Maka kemudian mereka mencari solusi, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat wahyu agar mereka mencari sapi. Nah, sapi itu kriterianya agak cukup rumit pada akhirnya karena mereka ngeyel gitu kan. Dan setelah ketemu, sapi disembelih, potongan dagingnya diambil, terus untuk dipukulkan ke mayat itu, dan ternyata mayat itu hidup lagi. Setelah hidup, memberitahu siapa yang telah membunuhnya, terus mati lagi. Itu loh ceritanya itu. Nah, itu demikianlah Tuhanmu telah memberikan ayat tanda-tanda kekuasaannya. Nah, ternyata yang membunuh kan ponakan sendiri kan, karena pengen segera dapat warisannya itu. Maka terus dibunuhlah itu pamannya gitu ya. Nah, poin kita bukan di situ, tapi bagaimana Allah menghidupkan orang mati ya setelah hidup mati lagi. Nah, demikian juga contoh lain. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 2 ayat 259. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata,
Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, ini cerita lain ya, di mana ketika ada orang yang sudah 100 tahun meninggal, begitu buktinya sudah cari tulang belulang. Kalau yang lain tadi kan baru beberapa hari lah kira-kira gitu ya. Ini bagi Allah ya mudah saja untuk menghidup kembali di dunia ini gitu. Bukan apalagi nanti membangkitkan kembali. Maka keseluruhan ayat yang menceritakan tentang bagaimana kuasa Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati menunjukkan tanda kekuasaannya yang maha besar gitu. Nah, kemudian ayat ini diakhiri, nah ini yang kemudian kita pilih menjadi tema kita ya. Wala atas karunia Allah itu kebanyakan manusia tidak bersyukur. Karunia apa? Karunia kita diberi hidup. Itu salah satu yang besar. Kita kok diberi hidup itu luar biasa. Kalau kita dijadikan batu kan ya bisa aja Allah itu. Kok kita diberi karunia berupa kesadaran untuk menjalani hidup ini. Maka di ayat yang lain Allah itu menegur, kok bisa loh kalian sudah diberi hidup, nanti dimatikan lagi, hidupkan lagi, kok ingkar alias nggak syukur. Gimana toh bro? Kira-kira gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, bagaimana kalian itu nggak bersyukur? Kenapa kebanyakan manusia itu nggak menggunakan hidupnya untuk kebaikan alias nggak bersyukur kan gitu maknanya. Kalian dulu tadinya nggak ada, sekarang menjadi ada, terus nanti nggak ada lagi, terus ada lagi. Itu kan siklus kehidupan manusia begitu, Abu. Kita pernah nggak ada, mati. Terus sekarang ada di dunia ini beberapa saat, beberapa lama, sesuai dengan jatah umurnya masing-masing. Terus akhirnya apa? Tiba saatnya kita juga mati. Ya, hakikatnya apa? Mati di situ hanyalah terpisah ruh dan jasad. Jasad kembali ke tanah karena terbuat dari tanah, ruh kembali ke Allah karena dari sisi Allah. Maka kalau orang meninggal kita menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah, suka dan suka kita semua kembali kepada Allah. Kan begitu. Nah, tapi bahasa yang digunakan Al-Qur'an untuk kemudian menyebut kenapa kok kamu ingkar dalam aspek kita diberi hidup, menunjukkan bahwa hidup ini sendiri itu anugerah. Maka jangan sampai karena satu masalah, satu cobaan, orang kemudian nggak mau hidup, malah bunuh diri, putus asa. Oh, itu salah. Wong hidup ini anugerah kok. Yang sakit aja berobat pengen sehat. Ya toh? Yang sehat pengen terus diberi panjang umur, gitu kan. Lah ini kok kemudian hanya gara-gara nggak diberikan, nggak dituruti keinginannya. Kok ada tuh orang tega sampai bunuh diri? Hanya gara-gara nggak diberikan tiket Coldplay. Nah, misalnya kira-kira gitu kan ada gitu. Mau bunuh diri. Ya, nggak dituruti keinginannya untuk dibelikan iPhone. Wah, ada yang gitu bunuh diri. Masya Allah. Hidup ini terlalu berharga kalau disia-siakan hanya karena sedikit masalah. Maka kita harus bersyukur kita diberi anugerah hidup. Alhamdulillah. Tapi Allah menyatakan di ayat ini tadi, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kalau hanya kita tidak berhasil dalam satu nikmat, kita harus mengingat Bapak Ibu, nikmat Allah lainnya itu jauh lebih banyak yang kita nggak bisa hitung. Coba kita lihat ya, surah nomor 16 ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ya, silakan, Mbak. Ya, baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, toh? Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu nggak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah itu. Nggak bisa. Ya,
pakai komputer, apa itu, kalkulator secanggih apapun, tetap orang nggak bisa menghitung rincian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sebetulnya kalau seluruh hidup kita, seluruh waktu yang Allah anugerahkan ini untuk kita gunakan ibadah, itu pun nggak bisa melunasi kebaikan Allah kepada kita. Dan memang Allah nggak nuntut kita untuk bisa. Maka dikatakan penutup ayatnya, Allah Maha Pengampun kok. Meskipun syukurmu kurang, ya ora apa-apa. Yang penting kamu berusaha. Itu. Maka sampai begitu pentingnya rasa syukur, sampai-sampai Allah mengajari doa, salah satunya melalui lisan Nabi Sulaiman, agar kita diilhamkan kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kita lihat surah 27 ayat 19. Ini 2 kali disebut, ya ini contoh satunya di ayat ini, nanti satu lagi di ayat yang lain. Apa itu? Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Iya, begitu ya. Ya Tuhanku, ilhamkan kepadaku untuk dapat mensyukuri anugerah nikmat kepadaku. Ini berarti apa? Memang kebanyakan manusia nggak bersyukur, tapi kita punya ikhtiar untuk bisa selalu bersyukur. Salah satunya apa? Berdoa agar diberi kemampuan bersyukur. Gitu ya. Oke, ini mungkin sudah kita sering ulas ya bagaimana hebatnya syukur ini, the power of syukur, ya dahsyatnya syukur, termasuk orang itu kalau pandai selalu bersyukur, hidupnya bahagia itu, gampang bahagia. Salah satu yang menyebabkan orang sulit bahagia itu karena sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita selalu berikhtiar bersyukur, maka itu akan dimudahkan bahagia. Jadi shortcut jalan cepat bahagia itu ya syukur, gitu ya. Nah, kebahagiaan itu nggak usah dikejar, dicari-cari kemana-mana, nggak usah. Healing, hilang, itu nggak usah. Orang sering hilang-healing gitu ya, nggak usah. Ya, tapi ya monggo saja lah, orang namanya jalan-jalan untuk suasana bahagia, nggak apa-apa. Tapi tujuannya ya untuk healing saja, nggak usah mencari bahagia. Orang bahagia itu ada dalam diri kita, bukan di mana-mana. Gitu ya. Yang healing malah, jadi kalau hidup misalnya apa, ini wah stres, misalnya gitu, kerja terus stres, akhirnya pengen healing. Nah, setelah healing ya pulang, stres lagi gitu. Karena apa? Udah habis kok dananya, mulang stres lagi akhirnya. Nah, maksud hidup cuma gitu ya. Jadi jangan menjadikan itu sebagai salah satu parameter utama gitu. Oke. Kita lanjut sekarang ayat 244. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'aliim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya, apa kaitannya, apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Kok tiba-tiba di sini perintahkan berperanglah kamu di jalan Allah? Nah, di antaranya begini, Bu. Ayat sebelumnya tadi kan cerita bagaimana orang itu ketakutan untuk berjuang membela negara, berjuang membela agama, berjuang membela kemanusiaan, takut mati kan gitu. Maka mereka lari, maka Allah buktikan mau lari tetap mati kamu, gitu kan. Nah, di ayat ini maka kemudian kalau memang sudah saatnya turun perintah untuk berjuang, kamu itu jangan lari. Jangan jadi orang pengecut, berjuanglah di jalan Allah dengan niat yang benar. Kira-kira begitulah, hubungannya begitu. Nah, ini bukan berarti dalam konteks perintah berperang di Al-Quran, terus kemudian serta-merta disuruh perang, enggak. Ya, Al-Quran itu mengizinkan kaum muslim atau peperangan itu dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan hanya karena faktor nggak suka, karena faktor non-muslim, karena faktor beda agama, bukan. Ya, mari kita lihat surah nomor 22 ayat 39.
Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Iya, karena sungguh mereka dizolimi. Ayat ini turun ketika Nabi sudah berhijrah, Bapak Ibu. Jadi selama 13 tahun Nabi di Mekah belum turun izin perang. Ya lah, maka Nabi nggak perang. Perang itu baru Allah izinkan ketika Nabi hijrah di Madinah, tepatnya tahun 2 Hijriah, ya dengan turun ayat ini, maka kemudian Nabi menyusun kekuatan, terjadilah apa yang disebut sebagai Perang Badar, tahun 2 Hijriah. Jadi Perang Badar itu peperangan terjadi yang pertama kali, ya, antara kaum muslim karena sudah berkian tahun, bertahun-tahun dizolimi oleh orang-orang musyrik Mekah, ya sudah punya cukup kekuatan, akhirnya perang. Gitu. Maka ayat mengatakan diizinkan berperang bagi orang-orang yang dizolimi. Nah kalau ada orang ya meskipun non muslim, kalau dia tidak zolim, kalau dia damai, dia orangnya baik, ya kita boleh untuk kemudian bergaul, berinteraksi, termasuk kalau bermuamalah, bisnis apa boleh, tidak masalah. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan Hmm. tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Hmm. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapapun, termasuk orang non-muslim sekalipun, kalau tidak memerangi kamu, tidak menzolimi kamu. Ya, kamu harus berbuat baik. Maka dalam konteks habluminan nas ini kita harus, apalagi kita sekarang hidup ya di era di mana tinggal di sebuah negara yang heterogen, suku bangsa, bahasa, terus kemudian agama berbeda-beda. Maka para pendiri bangsa kemudian buat prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi menjadi satu tujuan. Itu memang punya landasan agama yang kuat. Dalam Islam, memang kita tidak boleh memaksakan keyakinan agama ini dengan dasar perang supaya orang masuk Islam, nggak boleh. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 256. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Saya kira ini salah satu ayat yang harus kita jadikan dasar ya, bahwa Islam dalam menyampaikan pesan, menyebarkan ajarannya itu tidak boleh menggunakan pendekatan maksa. Nggak boleh. Termasuk dengan pendekatan ngiming-ngimingin materi. Nah, misalnya memberi sembako atau memberi apa, tak kasih ya, tapi kamu masuk agamaku, nggak boleh. Ya, kata Allah dulu praktek itu pernah ada di zaman Nabi. Ada orang yang membantu, memberi sedekah, memberi infak, memberi bantuan itu bersyarat. Syaratnya asal kamu masuk Islam. Maka tak bantu. Gitu. Itu dikritik oleh Allah. Turun ayat, bro, bukan urusan kamu memberi hidayah itu. Bantu-bantu aja. Urusan hidayah itu urusanku. Ya Allah bilangnya begitu. Ini ayatnya ya, kita lihat surah 2 ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffi lakum la tuzlamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Iya, bukan urusan kamu tentang orang itu diberi hidayah atau tidak. Ya bukan, itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok kita tidak boleh maksa, yang ada bolehnya mengajak, menghimbau, menasehati. Karena apa? Karena memang itu menjadi domainnya, prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekelas Nabi saja yang tidak bisa ngasih hidayah kepada, dalam arti taufik ini, dalam arti keimanan untuk jadikan, nggak bisa. Rasulullah sendiri nggak bisa memberikan hidayah kepada seluruh Mekah. Buktinya apa? Pamannya malah ada yang musuhi. Namanya Abu Lahab. Ada juga pamannya yang nggak dapat hidayah, nggak menerima Islam, meskipun nggak musuhi, tetap baik. Namanya Abu Thalib. Karena memang Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah dalam makna menjadikan orang itu beriman. Yang ini yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya di surah 28, surah Al-Qasas, ayat yang ke-56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi, orang yang engkau ingin beri hidayah, enggak bisa. Yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu prerogatifnya Allah, sehingga Allah sudah menyatakan tugasmu itu hanya mengajak, menasehati, tidak boleh memaksa. Maka di ayat yang lain itu Allah menggunakan logikanya sederhana, Bu. Kalau boleh atau kuizinkan memaksa, misalnya ya, kalau untuk memaksa, aku tidak perlu utus Rasul. Aku sendiri yang maksa, yaitu apa? Diciptakan manusia langsung semua beriman. Bisa gitu kan, namanya maksa itu kan. Allah langsung mentakdirkan semua manusia beriman. Sehingga nggak perlu dakwah, nggak perlu mengajak, gitu. Nggak perlu diutus Nabi. Wong semua beriman. Nah, itulah malaikat namanya. Kalau malaikat itu makhluk yang semua diciptakan dalam keadaan baik. Kan begitu. Tapi yang namanya manusia, Allah sudah takdirkan manusia itu punya pilihan. Iman atau nggak beriman, pilihan. Maka tugas Nabi adalah menasehati, bukan memaksa. Sehingga ketika ada unsur-unsur, ada bibit-bibit ingin maksa, Allah langsung kemudian koreksi, ditegur itu. Mari kita lihat teguran Allah yang lain ya, surah nomor 10, Yunus ayat 99. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Iya, jika Tuhanmu mau, bisa saja kujadikan semua manusia di bumi ini beriman kabeh, tidak kecuali. Tapi itu kemudian tidak terjadi. Karena apa? Allah menghendaki yang sebenarnya itu manusia itu beriman karena pilihannya, ya, bukan karena ditakdir oleh Allah. Nah, sehingga manusia itu karena memilih beriman maka mendapat balasan pahala, karena memilih tidak beriman maka mendapat balasan siksa. Begitu sederhana sekali cara berpikirnya untuk kemudian bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Sehingga kalau ada orang ngeles gitu ya, "Oh, aku kan apa namanya tidak beriman ya karena takdirmu tuh aku nggak tahu kok." Oh, nggak bisa begitu. Ngeles begitu nggak bisa ya. Sehingga kemudian, nah kalau kemudian faktanya kita sudah merasakan diri sebagai orang yang beriman, diberi anugerah jadi beriman, oh itu kita bersyukur. Lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan syukur tadi, kita alhamdulillah kok kita dianugerahi Bang. Untuk bersyukur ini bersyukur sekali. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Sehingga kemudian yang terjadi apa?
Yang terjadi adalah bahwa anugerah terbesar dalam hidup itu adalah anugerah iman. Ya, jadi kita bersyukur karena sudah ditakdir Allah jadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, dengan faktor itu, karunia seperti itu, wahai manusia, harusnya kamu gembira. Nah, itu ya surah 10 ayat yang ke-58. Allah berfirman begitu, bikul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, hendaklah kalian bergembira. Apakah yang lain itu bukan karunia? Yo, karunia juga. Maka kalau karunia Allah misalnya yang berupa materi, berupa harta benda, berupa kekayaan, berupa jabatan, itu dibalut, dimiliki, digunakan berdasarkan iman, nah itu yang menjadi kegembiraannya. Saya ulangi ya, kita diberi karunia oleh Allah harta benda, diberi karunia oleh kelapangan rezeki, diberi oleh status dan seterusnya. Tapi itu kita manfaatkan, gunakan dasarnya iman. Itu yang menjadikan keberuntungan itu semakin bertambah. Nah, inilah yang kemudian diisyaratkan Allah di ayat berikutnya. Surah Al-Baqarah 245 itu. Ya, sehingga kalau orang diberi karunia oleh Allah berupa harta benda dan dia mau menginfakkan di jalan Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Apa janji Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kenapa bahasa yang digunakan di sini kok meminjami ya? Padahal hakikatnya harta ya dari Allah, ya miliknya Allah. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa manusia memang diberi sedikit potensi rasa milik. Nah, sehingga Allah seakan menggunakan kosakata yang dipakai manusia itu. Kosakatanya karena harta milik manusia, secara administratif itu tertulis milik manusia, milik yang bersangkutan masing-masing, sehingga kalau orang itu kok dengan sukarela, dengan ikhlas mau untuk menginfakkan di jalan Allah, itu maksudnya meminjami Allah, itu begitu. Bukan Allah butuh harta ya, maka kemudian balasan janji Allah akan diberikan balasan yang berlipat-lipat. Kalau orang itu memberi balasan yang sama itu kan orang adil, bagus tuh. Nah, Allah itu Masya Allah, beri balasan itu berlipat-lipat. Dan itu enggak hanya balasan berupa kelipatan bertambah, enggak. Banyak sekali kebaikan yang Allah berikan atas orang yang mau meminjami Allah. Gitu. Mari kita lihat beberapa contohnya misalnya ya. Yang pertama, bagaimana Allah melipat gandakan orang yang berinfak di jalannya, meminjami untuk syiar agamanya. Surah nomor 2 ayat 264. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambarat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Ini contoh kalau orang itu tidak ikhlas. Ya, muspro, sia-sia amalnya kalau tidak ikhlas. Tapi yang tahu ikhlas enggaknya hanya Allah ya. Karena apa? Kita berinfak kurang ikhlas masih lebih bagus ketimbang yang enggak infak. Saya ulangi, kita tetap berinfak meskipun tidak ikhlas, itu masih lebih bagus ketimbang yang tidak berinfak. Jangan kemudian pakai logika begini, daripada infak nggak ikhlas lebih baik nggak infak, oh enggak. Ya, kita mungkin infak tapi mungkin kurang ikhlas, enggak apa-apa. Karena ikhlas itu ke proses-proses, tapi terus misalnya gitu ya.
Nah, kalau ikhlas, apa itu yang dimaksud Allah? Allah memberikan balasan berlipat ganda. Kita lihat surah nomor 2 ayat 261. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, gitu Bu. Jadi satu infak yang kita berikan di jalan Allah, ya, itu oleh Allah kemudian dikembangkan. Ya, seperti pengembangannya itu orang menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh menjadi 100 bagian. Nggak ada yang saya kira pengembangan seperti itu, kecuali dari Allah itu. Kalau manusia itu misalnya investasi, paling-paling keuntungannya ya samalah dengan modal itu kan. Keuntungannya sama dengan modal itu kalau investasi dengan manusia. Ya enggak salah, itu muamalah namanya, usaha begitu. Tapi kalau nawa itu kita, niat kita itu bisnis itu dengan Allah, bukan hanya dilipat gandakan lahiriahnya, tapi juga diberikan ketenangan hati kita. Maka sama-sama bedanya apa toh? Sama orang beriman tidak beriman itu dalam konteks kita bermuamalah, bedanya kalau kita bermuamalah itu meskipun lahiriahnya kita dagang bisnis sama orang, batin kita itu niatnya bisnis sama Allah. Nah, itu akan bukannya dilipat gandakan lahiriah kita, tapi ditenangkan batin kita. Dan itu apa? Akan dijadikan kita orang yang mudah bahagia. Nah, mari kita lihat surah nomor 92 ayat 5-7. Kalau nawaik itu kita membenarkan balasan pahala dari Allah sekaligus untuk meraih karunia Allah. Surah 92 5-7, bukan 57 tuh Mbak Latih. Ayatnya cuma nggak sampai itu kan 5-7. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Iya, barang siapa yang memberikan ya hartanya ataupun apa saja yang bisa diberikan sebagai bentuk kebaikan kepada orang lain dengan niat membenarkan balasan dari Allah, akan kujadikan orang itu mudah untuk bahagia. Nah, biasanya maka orang itu kalau baik ya sosialnya, meskipun mungkin tidak kelihatan religius itu hidupnya kelihatan lebih bahagia. Ya, daripada orang yang kelihatannya religius tapi kok pelit. Sudah pelit kalau ngomong nyelekit. Gitu. Itu yang seperti itu susah bahagianya itu. Kenapa? Karena hubungan-hubungan sosialnya menjadi masalah. Kan sering kita sampaikan loh. Kalau orang itu biasanya nih apapun hobinya itu punya tuh grup-grupnya itu. Gitu. Yang hobi goes sepeda punya kelompok grup, gitu. Yang hobi jalan pagi punya kelompok grupnya, yang punya hobi mancing aja ada kok, mancing mania namanya, gitu. Yang hobi apalagi ke fitness, ada grupnya juga fitness itu. Tapi ada satu hal yang nggak ada grupnya, nggak ada grup. Apa itu? Orang pelit nggak punya grup dia. Nah, orang pelit itu nggak punya grup. Kenapa? Sesama orang pelit itu nggak suka. Gitu ya. Sehingga salah satu keistimewaan dari Allah, kalau orang itu kok dijaga dari sifat pelit, hidupnya selalu beruntung. Itu ya. Kita lihat surah nomor 64 ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran,
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka orang beruntung. Maka Bapak Ibu penting ya untuk anak keturunan kita, zuriyah kita, itu kita contohi, ajari, doakan supaya tidak pelit. Penting itu. Bukan sekedar pinter akademis ya, bukan sekedar pinter kognitif, tapi sikap sosialnya supaya bagus. Maka meskipun kurang pinter, kalau kita lihat anak kita sudah punya sikap sosial yang bagus, peduli dengan sama, syukuri itu, alhamdulillah, ya Allah, maturun banget. Oh gitu ya Allah, anak saya kok suka nolong orang. Karena itu masa depannya beruntung ya. Saya istiqomah seperti itu. Itu kan janji Allah seperti itu. Maka kemudian apalagi ya di ayat yang lain Allah juga menyatakan kalau orang itu pelit meskipun mungkin punya amal-amal ibadah ritual lainnya mati nyesel tetap. Minta supaya diberi kesempatan hidup lagi supaya bisa beramal. Kita lihat rekaman ini ya. Rekaman penyesalan manusia. Surah nomor 63 ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Aku akan bersedekah. Itu kata kuncinya. Aku akan bersedekah dan termasuk orang yang soleh. Tidak ada ayat mengatakan, ya Tuhanku, berikan aku kesempatan hidup sebentar lagi. Saya mau zikir. Enggak ada. Saya mau puasa. Enggak ada. Yang ada saya mau sedekah. Ini puncak kebaikan kita, Bapak Ibu. Maka kalau sholat kita kurang-kurang khusyuk, tidak apa-apa, tidak usah kecil hati, asal tidak pelit. Nah, kuncinya itu aja. Kok bacaan Quran kita belum fasih juga, tidak apa-apa, asal tidak pelit. Gitu ya. Atau kemudian apalagi zikir kita kurang panjang, tidak apa-apa asal tidak pelit. Nah, zikirnya panjang pelit ya percuma. Gitu ya. Itu maka kita di situ kok kita dianugerahi oleh Allah, tidak pelit, masya Allah. Kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Berarti itu kita akan cepat digabungkan bersama orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kemudian tadi judul kita sedikit sekali yang bersyukur, salah satunya sedikit sekali yang mau untuk memiliki hati yang suka berempati kepada sesama. Nah, ketika kita sudah dianugerahi itu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Insya Allah berarti bukan hanya kita akan digolongkan sebagai orang yang bersyukur, tapi kita digolongkan, kelompokkan sebagai orang-orang yang bahagia, yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kebaikan dunia dan terlebih kelak di akhirat. Insya Allah. Oke. Silakan Mbak Rima untuk dilanjutkan sesi berikutnya. Seperti biasa kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan dituliskan di chat. Insya Allah nanti akan saya bacakan. Pak Ali, saya pengen nanya nih. Tadi kata Pak Ali kan kalau kita bermuamalah dengan Allah kan itu balasannya jauh lebih banyak. Gimana caranya supaya kita dalam bermuamalah itu, dalam berbisnis misalnya itu niatnya itu bermuamalah dengan Allah ya Pak Ali ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kita lihat jawabannya. Surah di antaranya nih, surah 24 ayatnya yang ke-37. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Iya. Orang yang tidak dilalaikan oleh aneka macam kesibukan bisnisnya itu dari mengingat Allah, maka secara individu dia tetap istiqomah sholat, dan yang apa? Kewajiban zakatnya. Nah itu
Jangan dilupakan itu. Kalau seseorang itu sudah melakukan itu, berarti kita bisnis sama Allah. Berarti kita itu tidak hanya bisnis dengan sesama. Meskipun lahiriahnya ya dengan sama. Tapi hati kita berarti bisnis dengan Allah. Buktinya apa? Kita tidak dilalaikan. Tidak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi itu. Dari hati kita mengingati Allah. Lahiriahnya kita tetap ya transaksi, tetap kita berinteraksi dengan orang, tetap mungkin apa itu kalau misalnya jenis usaha kita itu mewajibkan kita berinteraksi dengan orang, ya kita tetap mengikuti hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi, hukum jual beli, hukum bertransaksi, kita ikuti wajar. Tapi hatinya ini ingat kepada Allah dengan salah satu bentuknya apa? Tidak dilalaikan dengan hal itu semua dari mengingati Allah. Satu. Yang kedua Pak, tadi ada kewajiban yang melekat dari keuntungan yang kita peroleh dari usaha itu, di antaranya apa? Di antaranya salah satunya menunaikan zakat. Nah, kalau kita kerjakan itu, insya Allah berarti hakikatnya kita itu sudah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu Mbak. Baik. Dan barangkali bisa juga misalnya pada saat berbisnis kan kadang-kadang kita ada option ya Pak Ali. Tawaran-tawaran yang sebenarnya barangkali agak nyerempet-nyerempet lah hal-hal yang kurang disukai oleh Allah gitu. Itu kalau kita memilih untuk oke, mendingan kita cari yang lain aja gitu. Itu apakah bisa dibilang bahwa itu juga bermuara Betul. kepada Allah? Itu bisa salah satu contoh lain ya, di mana ketika ada pilihan kita misalnya mengambil pilihan ini, keuntungannya besar, tapi kemudian melanggar norma, baik norma agama maupun norma sosial gitu. Maka kemudian kita memutuskan enggak, meskipun ada kesempatannya saya enggak. Yang bisa jaga kayak itu berarti dia bisnis sama Allah. Yang bisa menghindari model seperti itu berarti dia bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kemudian yang apa-apa lah, meskipun ini kelihatan mungkin keuntungannya tidak sebesar yang itu, tapi ini safe, ini sesuai norma, ini tidak melanggar aturan. Maka kita pilih yang kedua ini, berarti selama ini kita menjalani hal itu dengan niat untuk memperoleh ridha Allah. Nah, maka itu juga masuk kategori kita bisnis, kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik. Berikutnya ada pertanyaan nih Pak. Apakah cobaan dari Allah atau ujiannya itu dapat kita kategorikan sebuah karunia juga Pak Ali? Agar kita sebagai manusia selalu yakin bahwa di balik semua ujian atas ketetapannya ada sebuah hikmah dan kebaikan. Oke, betul sekali itu Bu, bisa. Jadi ujian, cobaan itu kan bungkus. Isinya itu karunia. Nah, gitu ya. Karena memang terkadang ketika Allah memberikan karunia kepada hambanya itu dibungkusnya pakai ujian, dibungkusnya pakai cobaan. Nah, itu memang seperti itu. Allah itu kalau memberikan karunia itu tidak dalam bentuk yang seperti diingini umumnya manusia. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga nenekmu, ya tidak begitu. Itu masalahnya ada. Contoh misalnya Allah ingin memberikan keluarga sakinah. Itu awalnya mungkin ya biasa. Dalam keluarga itu mungkin gas-gasan dulu suami istri, ya biasa. Ya, artinya saling ngotot dulu. Ya, apa namanya hidup rumah tangga. Tapi di balik itu Allah ingin memberi kebaikan. Maka di ayat itu kan ada contoh kalau dalam kasus rumah tangga itu ya, kalau kamu mulai tidak menyukai istrimu karena mungkin sering ngegas, sabar. Karena di balik itu ada banyak kebaikannya. Gitu ayatnya begitu ya. Nah, maka itu hal yang apa namanya karunia Allah itu dibungkusnya dengan apa? Dibungkusnya dengan cobaan, dengan kesulitan, dengan ujian-ujian. Nah, itu disebut karunia. Sama tuh Bu, kalau itu kalau bahasa gampangnya ya, kalau kuliah misalnya pengen naik tingkat itu kan ya ada ujian dulu. Sekolah pengen naik kelas ya ada ujiannya dulu, ujian kenaikan namanya. Kalau apa bela diri karate atau silat ingin naik tingkat kan tetap ada ujiannya. Demikian maka apakah ujian itu sebetulnya karunia? Iya. Nah, itu karunia. Maka pesan Allah sabar kalau sedang mendapat ujian. Wong itu berarti kita masih hidup. Hidup ya mesti mendapat ujian itu. Tiba-tiba kok suami merengut, ingat itu dunia. Itu berarti memang masih ujian. Tiba-tiba teman kok kemudian
wajahnya nggak enak, cemberut sama kita, ingat itu dunia, berarti memang ujian. Itu ya, namanya dunia itu memang selalu akan silih berganti datang ujian, banyak cobaan, itu namanya hidup. Kalau banyak cucian, namanya laundry, gitu ya. Jadi kita enak gitu. Oke. Berikutnya nih Pak Ali, berdasarkan surat 2 ayat 261, kategori infak di jalan Allah itu apa saja ya Pak? Supaya kita nggak salah paham nih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Di jalan Allah itu pengertiannya adalah segala sesuatu aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya jalan Allah. Ya, infak di jalan Allah berarti segala bentuk aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhoi Allah, yang selaras dengan perintahnya. Ya, yang tidak melanggar larangannya, itu namanya di jalan Allah. Misalnya apa? Contoh misalnya kalau kita katakanlah memberi infak untuk apa ini? Untuk anak sekolah. Oh, jelas di jalan Allah itu. Oh, apa namanya? Untuk kemudian misalnya ini ada anak yang mantra hidup matinya untuk kemudian nggak bisa makan. Oh, ini jalan Allah. Berarti itu kan membantu kemanusiaan. Ya, maka terminologi kata di jalan Allah itu luas sekali, Bu. Pokoknya segala bentuk aktivitas kita yang itu diridhai oleh Allah, tidak melanggar larangan Allah, itu namanya di jalan Allah. Kalau infak misalnya yang melanggar itu misalnya apa? Melanggar itu contohnya ya Bu ya, kalau ada orang yang kemudian membangun rumah judi, wah kita infak nih, oh iya nggak bisa, itu berarti bukan di jalan Allah. Itu namanya bermaksiat kepada Allah. Ya toh? Atau kita bantu, ya bantu, tapi ternyata kemudian itu untuk menzolimi orang. Ya ada orang karena mungkin dijanjikan nanti dapat warisan, saya ingin bunuh ini keluarga saya ini, tapi saya nggak punya modal untuk beli pistol, tolong beliin pistol. Nah, itu namanya bukan infak di jalan Allah. Jadi segala bentuk aktivitas yang diridhai oleh Allah, yang tidak melanggar syariat Allah, itu namanya adalah fisabilillah, di jalan Allah. Ya tidak harus dalam bentuk seperti formal apa namanya beragama langsung ya, misalnya tidak harus dalam bentuk kita memberikan bantuan orang ibadah ritual, nggak harus. Ini kemanusiaan secara umum sepanjang itu yang diperintahkan Allah itu termasuk kategori di jalan Allah. Terima kasih, Bu. Baik, berikutnya dari Ibu Vidi, izin bertanya Pak Ali, bagaimana hukumnya bila seseorang beribadah dan menjalankan syariat dan aturan Allah karena takut akan hukuman dan sanksi dari Allah? Apakah hal ini lebih buruk di mata Allah dibandingkan dengan orang yang beribadah karena kasihnya kepada Allah? Dan apakah beriman pada Allah dan beragama karena khawatir dihukum atau takut berdosa ini adalah hubungan yang sehat antara umat dan Khaliknya? Kalau Oke. membandingkan dengan teori psikologi di mana hubungan yang sehat adalah berdasarkan kasih dan bukan takut. Apakah hubungan dengan Allah yang karena takut dosa dan takut dihukum ini adalah Baik, hubungan yang tidak baik. sehat? Terima kasih, terima kasih. Salah satu keistimewaan ajaran Islam, wabil khusus Al-Quran dan Hadis, itu adalah bisa memberi petunjuk kepada semua segmen masyarakat. Ya, bisa memberi jadi panduan kepada orang-orang dalam level semua tingkatan cara berpikir. Nah, maka kemudian kalau idealnya ya kita berhubungan dengan Allah, ibadah itu motif utamanya karena kita mencintai Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah. Maka nggak pamrih pahala, nggak pengen lagi surga, nggak pengen lagi kemudian takut neraka, enggak. Gitu. Karena semata-mata kita mencintai Allah. Allah sudah begitu baik kepada kita, maka kita ya sewajarnya kita mencintainya dengan menaatinya, dengan beribadah kepadanya. Itu idealnya, dan itu yang sehat memang. Tapi tidak semua orang bisa mencapai level itu. Gitu. Ada sebagian orang itu baru semangat ibadah itu kalau kemudian diiming-imingin hadiah. Ya kan sama kan, namanya tingkat rohani orang itu kan macam-macam itu, Bu. Ada anak yang semangat kalau melaksanakan perintah itu kalau dikasih nanti untungnya besar. Maka kenapa orang semangat ibadah, contohnya misalnya menjalankan puasa sunnah, itu karena ingat bahwa barang siapa yang puasa sunnah maka akan diampuni dosanya sekian, akan barang siapa yang beramal akan diberi balasan sekian. Ada yang seperti itu. Dan itu tidak dinafikan sama sekali.
Nah, pertanyaannya bukan sehat tidak sehat, tapi yang afdol. Nah, jadi orang yang ibadah motifnya karena takut hukuman boleh dan baik saja. Orang yang ibadah karena motif ingin dapat balasan boleh dan baik saja. Tapi yang lebih afdol orang yang ibadah karena motif utamanya semata mencintai Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena ini itu naik turun. Nah, kadang kita beribadah memang sangat kita niati mencintai Allah, tapi ada kalanya ya dorongannya karena itu. Nah, ini yang paling tahu persis nantinya tentu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting prinsipnya adalah sepanjang itu orang masih ibadah, nanti motifnya apa, itu yang menilai adalah Allah. Tapi dari implementasi kita tentu yang sekali lagi yang utama, yang bagus motifnya karena kita semata mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya dari Bu Arman, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, saya ini tidak punya penghasilan kecuali dari suami. Saya hanya lebih banyak memberi masukan kepada suami untuk bersedekah. Apakah saya juga mendapat pahala? Oh iya Bu, jelas itu dapat pahala yang besar. Atau bahkan boleh jadi lebih besar pahalanya ya. Dengan mendorong suami untuk berbuat baik, mengingatkan suami bersedekah, itu dapat pahalanya. Wong seandainya nggak nyuruh aja, ya itu kemudian istri itu kan dapat pahalanya itu kan Masya Allah jauh lebih gampang ketimbang laki-laki. Jauh lebih gampang itu. Nah, maka kemudian kita nggak harus ngejar. Maka kalau suami beramal, insya Allah istri itu dapat. Saya ulangi ya, kalau suami beramal, apapun bentuk amalnya nih, istri dapat masuk tuh. Tapi kalau istri beramal, maaf ya suami nggak masuk. Gitu loh, gitu loh. Karena apa? Karena dalam harta suami ada hartanya istri. Tapi dalam harta istri nggak ada hartanya suami. Itu sehingga kemudian itu salah satunya. Sehingga kalau ada seorang istri mendorong suaminya untuk kemudian beramal, bersedekah, itu istri dapat pahalanya. Ya, tapi kalau kemudian istri kok rajin bersedekah, nah suami nggak dapat pahala sedekahnya. Tapi yang dapat kalau kemudian itu pemberian suami dan suami menyuruh. Nah, itu berarti suami dapat tuh. Ya, dapat poinnya karena apa? Berhasil mendidik istrinya menjadi istri solihah. Poinnya kan begitu. Jadi insya Allah dapat Ibu, nggak usah khawatir masuk. Oke. Menarik tuh Pak tadi Bapak bilang. Jadi kalau misalnya nih saya bersedekah, yang dapat poinnya itu suami karena berhasil mendidik, bukan orang tua saya yang berhasil mendidik ya Pak ya. Oh, dua-duanya Mbak, suami juga dapat, orang tua juga dapat, kira-kira gitu. Jadi dua-duanya dapat dua-duanya lah, tenang aja gitu. Nanti terus naik ya tuh orang tua dapat, kakek juga dapat juga kan, kakek berhasil mendidik anaknya kan gitu. Ya, amin, amin, amin. Nah, itu namanya jariah Iya, itu terus berrenteng gitu kan, kira-kira begitu. ya, memastikan aja Pak, kasihan Iya, Bapak saya. siap. Berikutnya dari Ibu Suzy Burhan nih Pak. Pak Ali, saya pernah membaca bahwa kita harus selalu mendahulukan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Seperti misalnya kita harus mendahulukan melunasi hutang. Tetapi apakah artinya sebelum kita melunasi hutang, kita sebaiknya jangan bersedekah dulu? Karena kan sedekah itu juga untuk menolak bala dan untuk mengharapkan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah. Gimana Baik, Pak? terima kasih Bu. Bayangkan model muamalah utang piutang di zaman dulu ya Bu. Di zaman dulu itu ya utang piutang ya sederhana sekali toh. Dan itu biasanya orang utang piutang di zaman dulu itu konteksnya untuk kebutuhan pokok. Begitu. Maka di situ kemudian ya kita pahami, wah dulu kan nanti kalau kemudian misalnya gini, mohon maaf misalnya si A utang sama si B untuk kebutuhan pokok. Ya toh? Terus kemudian ternyata Pak si A ini udah mampu bayar tapi nggak lunasi, untuk infak. Kan si B sakit hati tuh. Piye toh kamu punya utang aku kok malah kamu infak. Gimana gitu kan. Nah, konteksnya seperti itu. Maka dahulukan yang wajib seperti itu ya. Nah, sekarang berbeda lagi tuh Bu. Di zaman era sekarang ini, orang hutang piutang itu diantaranya kan untuk misalnya mohon maaf kebutuhan untuk perlunya investasi, bangun usaha, nambah ekspansi usaha, begitu toh?
Nah, ya kalau seperti itu, tentu saja apalagi biasanya kan ada kemudian karena itu untuk bangun usaha, ada kepentingan untuk kemudian apa, kita diberi kesempatan tenor waktunya, setiap bulan kita bayar sekian. Nah, di situ jangan lupakan tetap sedekah. Karena apa? Toh kita punya waktu yang panjang untuk mengembalikan utang kita, meskipun sifatnya wajib. Menurut perjanjiannya kita diberi kesempatan waktu untuk sekian tahun sampai kemudian bisa melunasinya. Maka di situ jangan lupa sedekah. Maka para pengusaha-pengusaha meskipun seringkali mungkin ya punya apa namanya, tanggungan utang dengan perbankan, ya tetap saja dia dengan punya hasil di samping untuk membayar hutang juga untuk dibersedekah, bahkan mengutuk zakat juga mungkin, gitu kan? Itu caranya seperti kondisinya seperti itu ya. Oke. Pak Ali pengen nanya nih, misalnya ya kita punya utang ke bank, KPR lah misalnya let's say. Kan itu kita ada jangka waktu. Nah, misalnya kita sebelum kita lunas tuh kita meninggal. Itu apakah ahli waris wajib melunasi pada saat yang bersamaan? Kan belum tentu ada dananya juga ya, Pak. Boleh nggak kalau misalnya ahli waris itu hanya meneruskan cicilannya? Tapi kan tidak menunggak, Pak, sampai lunas misalnya. Misalnya masih sisa 2 tahun atau 3 tahun, ya dilanjutin aja cicilannya gitu. Atau harus dilunasi saat itu juga? Oke, baik, terima kasih. Itu tentu nanti akan ada ruang untuk kita bernego ya Mbak, bermusyawarah dengan pihak perbankannya. Ya toh? Tentu perbankan secara umum lebih senang kalau dia dilanjutkan, bukan langsung dilunasi, kan begitu. Kalau dilunasi malah kena penalti toh. Nah, maka kemudian kalau ahli waris kemudian sepakat, enggak, ini dilanjutin aja. Kami tanggung jawab atas nama ini untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Nah, bahkan seandainya melanjutkannya itu dengan aset yang dimiliki orang tua, yang begitu, Mbak. Maka dalam konteks ayat tentang pembagian warisan di An-Nisa ayat yang ke-11, ayat 12, ayat 176, itu dua-duanya sering disebut dengan apa? Bahwa waris itu baru boleh dibagi satu setelah ditunaikan wasiat kalau ada. Yang kedua apa? Dibayar hutang-hutang bagi yang meninggal. Lagi yang mewariskan itu. Poinnya seperti dua hal itu kewajibannya ya. Maka kemudian kalau itu kemudian kesepakatannya ahli waris, udah jangan lunasi dulu, kita terusin aja. Maka ya dalam agama boleh saja. Ini kembalinya ke musyawarah dalam keluarga khususnya bagi ahli waris. Oke. Baik. Tadi adalah pertanyaan terakhir, Pak Ali. Barangkali bisa ditutup dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita hadirkan niat baik kita untuk memohon kepada Allah. Kita membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita niatkan, mungkin ada di antara kerabat keluarga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang punya masalah semoga Allah uraikan masalahnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Kami kembalikan ke Mbak Rima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah di bulan Agustus akan kami informasikan kembali waktu dan tanggalnya, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Rumah Tahfiz Al-Kalam akan kami mulai insya Allah pada tanggal 19 Juli 2023 atau bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Saya Rima Wirasakti, Diana Mahdi, Rati, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Bapak Ibu. Ali. Terima kasih. Terima kasih.